Es pinjam masuk Slik OJK. Pengguna harus tahu ini guys. Udah cek Slik OJK saya di aplikasi yang saya ajarkan kemarin. Kalau kalian belum tahu caranya, cari aja di tutorial pencarian. Cara cek Slik OJK lewat HP aplikasi, tambahin keywordnya ZZ Real. Nanti ketemu panduan yang lengkap dari saya. Bagaimana ceknya secara gratis, nggak usah ngantri. Kalau di situs resminya itu ngantri banget, susah. Mendingan pakai aplikasi itu aja. Nah, Shopee itu dia masuk Slik, cuma pas aku tanya ke admin WA-nya, jawabannya gini. Memang nggak ada nama es pinjem, aku laku nggak ada. Karena data pinjaman aplikasi-aplikasi yang berizin itu belum terintegrasi dengan layanan SLIK, sistem layanan informasi keuangan ya, belum masuk. Namun data pinjaman itu akan tetap terekam pada pusat data vintage lending atau Pusdavil, pusat data vintage lending. Jadi semua riwayat pinjaman kalian, Bapak Ibu yang di rumah, itu akan tetap tercatat di Slik. Cuma gini nih, dijawab nih sama beliau. Cuma tercatatnya itu bukan atas nama aplikasinya kan. Bahwasanya apabila Bapak Ibu melakukan peminjaman kepada aplikasi berizin OJK yang telah bekerja sama dengan bank atau perusahaan pembiayaan melalui kredit. Nah itu, jadi yang tercatat itu banknya. Maka pada riwayat informasi debutir Bapak Ibu terdapat informasi di SLK nih, kayak nih saya misalnya nih buka nih, di sini ada nih saya utang 20 juta, di sini nggak tertulis hutang dari aku laku dan dari es pinjem, tertulisnya dari nama banknya PT Bank Si Bank Indonesia, karena es pinjem bekerja sama dengan si bank tuh. Jadi tetap tercatat. Kalau kalian misalnya cek Slik, lo kok nggak ada es pinjam, nggak ada aku laku, nggak ada ini, ya nggak ada. Karena itu belum terintegrasi katanya. Tapi kan pihak yang membiayai itu dari bank itu tercatat atas nama bank itu guys. Misalnya saya punya aplikasi namanya ZZ Real, saya bekerja sama Bank BRI. Nah tercatatnya itu kalian pinjemnya ke Bank BRI, saya hanya pengguna jasa aplikasinya. Begitu, paham ya? Jadi kalau kalian misalnya cek Slik OJK, kok nggak ada ya pinjemnya ya, tapi kok ada nama bank lain. Wah, kalian harus lebih teliti lagi. Itulah utang kalian pada bank tersebut. Ya, semoga saja kalian ini nggak bingung lagi guys. Kalau es pinjam, aplikasi resmi lainnya selain es pinjam, ada juga Rupiah Cepat, Modal Nasional, kemudian Indosako, ada Pundi, Bantu Saku, banyak banget, Cairin. Itu semuanya masuk selagi dia resmi, selagi dia berizin masuk. Jadi hati-hati kalau galbay. Terus solusinya kalau galbay gimana? Kapan bersihnya? Ditanya kan sama saya ke admin. Katanya status kolektibilitas skor kredit ini ya akan otomatis berubah menjadi lancar pada periode pelaporan Slik berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian bayar sekarang, nanti pelaporan Slik berikutnya akan bersih. Cuma nih pelaporan berikutnya itu akan diupdate 2 tahun. Nih poin ketiga nih. Pada Slik IDEP dapat dilihat dan dicetak hingga 2 tahun atau 24 bulan sebelumnya. Dengan demikian apabila debutir telah melunasi kredit, tidak berarti nama debutir akan terhapus dari Slik langsung. Tuh. Maka misalnya gini nih, nama debutir akan tetap tercatat sebagai pihak yang pernah menjadi debutir dari suatu lembaga jasa keuangan kayak bank. Sebagai contoh, Bapak Ibu melakukan pelunasan pada bulan Juli 2020. Riwayat skor kredit akan menjadi bersih keseluruhan kolektibilitasnya pada bulan Agustus 2022, 2 tahun. 2 tahun guys. Adapun informasi yang berubah adalah status kolektibilitasnya aja, dari macet ke lancar. Nah kalau skor 1 itu lancar, punya saya skor 1 ya lancar. Kemudian skor 2 itu dalam perhatian khusus, skor 3 itu kurang lancar, skor 4 itu diragukan, dan skor 5 itu macet.
Makanya kalian hati-hati kalau mau buat daftar-daftar ke perusahaan besar, tentu saja butuh slik OJK, butuh 2 tahun lagi hingga bersih ya. Kalian harus melakukan pelunasan, terus nunggu 2 tahun lagi baru bisa bersih. Semoga aja mengedukasi ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian rencana nggak masuk ke perusahaan yang besar atau nggak akan ngambil rumah, ngambil motor, ngambil mobil lagi, ya udah. Kalau misalnya galbay belum bisa bayar, tenang-tenang aja. Artinya kalian nggak usah stres, nggak usah panik. Ingat, kalau kita pinjam di resmi, aplikasi resmi kita dilindungi oleh hukum. Seorang yang menggunakan jasa resmi itu dijamin keamanan, kenyamanan, keselamatan. Bahkan ada aturan dalam pasal nomor 8 pasal di 99 itu bahwasanya undang-undang ya, penagih hutang yang resmi berizin tidak boleh melakukan intimidasi, kekerasan, menyebar data atau membuat reputasi kita menjadi buruk, misalnya nyebar data di sosial media. Kita laporin aja, ini ada WA OJK, tenang aja guys. Kalau misalnya kalian ada masalah, laporin aja ke WA OJK. Semakin banyak yang lapor, maka akan semakin banyak yang bermasalah nanti ya. Banyak yang bermasalah, izin-izinnya bisa dicabut tuh. Pokoknya laporin aja. Ada aplikasi yang mana, laporin. Nah yang aman aku laku itu aman sih ya, bagus. Selama ini aku laku bahkan udah telat berapa bulan masih aman lah. Ditelepon ditanya bagus-bagus, kenapa terlambat dan lain sebagainya. Semoga aja informasi saya ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Zaid dari channel Zaid Real dan bye.